Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafifah, perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai regulasi dan fatwa asuransi syariah. Berikut ini ada anggota kelompok 3 yang terdiri dari Ziaun Alfamiari, yang kedua dari saya sendiri Hafifah, yang ketiga adalah Mbak Tina Setia, yang keempat ada Encik Kosan Najwa Salsabila, yang kelima ada Jamaluddin Asidiki, dan yang terakhir ada Yunita Rizkia. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu asuransi syariah? Kali ini aku ngejelasin dulu nih apa itu asuransi syariah atau takaful. Nah, jadi berdasarkan pengertian secara bahasa maupun istilah, takaful itu tuh bisa diartikan sebagai kata yang diambil dari akarnya itu kafala, yang berarti itu membantu seseorang yang memerlukan bantuan. Jadi tiap-tiap individu atau anggota suatu kumpulan gitu ya berupaya keras untuk memberikan gitu individu yang memerlukan bantuan gitu. Jadi konsep ini tuh berdasarkan dari solidaritas, membagi rata tanggung jawab dan persaudaraan di kalangan anggota-anggota. Jadi konsep, prinsip dan falsafah takaful ini tuh menjadi segalanya bagi asuransi secara Islam di masa sekarang. Jadi asuransi syariah itu ya sebenarnya itu adalah takaful gitu. Jadi takaful itu ya dikenal sebagai nama perusahaan asuransi syariah. Jadi menurut konsep sistem asuransi Islam takaful, perusahaan perlindungan takaful itu boleh didirikan dalam bentuk perusahaan alinan. Jadi alinan itu kayak dua orang yang menjadi satu gitu, yang berhubungan gitu, berkongsi gitu pada satu harta kepunyaan mereka berdua untuk berniaga gitu, dengan harta yang dipakai sebagai modal berniaga, dan keuntungannya itu tuh dibagi rata antara mereka berdua. Jadi perusahaan takaful ini kayak saling membagi rata gitu. Jadi perusahaan takaful ini tuh menyediakan dua jenis, yaitu perlindungan itu asuransi jiwa dan asuransi. Nah, kali ini kita tuh bertujuan dari akar masalahnya itu apa sih gitu dalam asuransi syariah dan regulasi dan fatwanya gitu. Gini, jadi perkembangan keberadaan asuransi syariah di Indonesia itu masih memiliki masalah yang belum terselesaikan gitu secara tuntas, yakni permasalahan mengenai penempatan asuransi syariah di Indonesia dalam peraturan perundangan perasuransian di Indonesia. Jadi undang-undang asuransi syariah di masa mendatang dan praktik asuransi syariah di Indonesia itu belum terrealisasikan gitu. Dan hal ini tuh menjadi masalah sebab asuransi syariah itu kan udah berkembang pesat banget dong gitu di beberapa negara di dunia ini gitu kan. Bisnis asuransi syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan juga. Jadi perkembangan tersebut tuh cukup memuaskan gitu, meskipun terdapat bidang yang mungkin masih perlu dikembangkan gitu ya, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat gitu kan. Karena asuransi itu sangat dibutuhkan masyarakat banget gitu. Aktivitas bisnis dimanapun itu yang nggak boleh lepas dari aturan-aturan yang tentunya kan, aturan-aturan hukum gitu loh, yang mengikatnya gitulah. Nah, aturan hukum ini kenapa nggak boleh lepas? Karena akan memberikan rambu-rambu gitu loh, akan memberikan ancang-ancang gitu, yang harus ditaati oleh para pelaku gitu. Jadi apabila bisnis tidak terikat dengan aturan-aturan yang jelas, ya akan menimbulkan distorsi kehidupan yang merugikan masyarakat. Selanjutnya terkait regulasi asuransi syariah. Asal mula berdirinya perusahaan asuransi syariah di saat kondisi hukum di Indonesia tidak mempunyai aturan khusus yang menaungi kegiatan perasuransian dengan prinsip syariah. Saat itu, Undang-Undang Perasuransian yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan peraturan-peraturan turunannya. Tidak adanya payung hukum secara khusus tidak menghalangi lembaga perasuransian syariah terus berjalan, dengan beban tidak tunduk secara penuh pada peraturan berlaku. 7 tahun kemudian barulah keluar Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSNUI/10/2021 tentang pedoman umum asuransi syariah untuk merespon perkembangan dari asuransi syariah dan banyaknya kajian-kajian yang dilakukan. Fatwa ini dapat dijadikan pedoman tetapi tidak berkekuatan hukum dalam hukum nasional, yakni dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426, 424, dan 422/KMK-06/2003
dan Keputusan Direktoral Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 4499/LK/2000, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011. Alasan munculnya Undang-Undang Asuransi Syariah terhambat yaitu yang pertama, undang-undang tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar Indonesia berdasarkan Pancasila. Historis norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang ekonomi telah lama memudar dari perangkat hukum akibat politik hukum penjajah yang sistematis mengikis keberlakuan hukum Islam. Akibatnya, asuransi dan lembaga keuangan lainnya terbiasakan menerapkan ketentuan hukum buatan Belanda. Kemudian yang kedua, yaitu kurangnya political will pemerintah untuk memprivatisasi usaha perasuransian secara umum. Bukti kurangnya prioritas terhadap pengesahan RUU perasuransian. Kemudian, berdirinya asuransi syariah di Indonesia tidak diikuti dengan regulasi yang mumpuni. Keberadaan asuransi syariah di Indonesia secara konstitusi masih lemah dan masih perlu kebijakan politik yang mendukung pemerintah Indonesia saat itu. Selama 20 tahun, keluarlah peraturan yang mengatur asuransi syariah, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2014 ini tentang perasuransian tampak jelas tercantum dalam penjelasan UU tersebut pada ketentuan umum. Kemudian di sini ada beberapa regulasi. Yang pertama, Peraturan Ketua Bapeten LK Nomor 06/BL/2011 tentang bentuk dan susunan laporan serta pengumuman laporan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Peraturan Menkyu ini dibuat untuk menetapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kewajiban dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Peraturan ini dibuat untuk memenuhi prinsip syariah dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada POJK nomor 67/POJK.05/2016 yang membahas tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Setelah itu, Fatwa Asuransi Syariah. Fungsi utama regulasi asuransi syariah. Secara umum, regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Regulasi ada di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dengan begitu, fungsi utama regulasi asuransi syariah adalah sebagai pengendali atau kontrol bagi setiap tindakan yang dilakukan badan asuransi syariah. Oleh sebab itu, adanya regulasi sangat penting dalam menentukan langkah apa yang hendak diambil. Fatwa Asuransi Syariah. Fatwa DSN nomor 21/DSN MUI 10/2001 tentang asuransi syariah, takmin, takaful, atau tadamun adalah usaha saling melindungi tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruh yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya,
Dari fatwa yang sebelumnya dijelaskan oleh Aufa, yaitu fatwa nomor 21 garing DSN MUI garing 10 garing 2001 itu menjadi pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah terdapat dalam fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional DSN MUI. Fatwa itu tuh tentang pedoman umum asuransi syariah yang dikeluarkan karena regulasi yang ada tuh tidak dapat dijadikan pedoman sebelumnya untuk menjalankan kegiatan asuransi syariah. Nah, tetapi fatwa DSN MUI ini tidak memiliki kekuatan karena kan tidak memiliki hubungan ikatan kan, tidak mengikat gitu hukumnya. Nah, dalam hukum nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan asuransi syariah memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk lagi peraturan yang termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun dirasa belum memberi kepastian hukum yang lebih kuat. Peraturan tersebut yaitu pertama itu ada keputusan Menteri Keuangan RI nomor 426 garing KMK 06 garing 2003. Nah, ini tuh tentang perizinan usaha. Sebelumnya ini sudah dijelaskan oleh Lang Bakti dan kelembaga. Ini tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Nah, setelah itu ada keputusan Menteri Keuangan RI nomor 224 garing KMK 06 garing 2003. Nah, ini tuh tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Nah, yang terakhir itu ada keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan nomor 4499 garing LK garing 2000 tentang jenis, penilaian, dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan reasuransi dengan sistem syariah. Nah, selanjutnya apa sih fatwa asuransi syariah yang benar-benar sudah ada? Yang paling utama itu kan tadinya tuh fatwa DSN nomor 21 garing DSN MUI garing 10 garing 2001. Nah, ini tuh tadi yang udah dijelasin, itu tentang pedoman umum asuransi syariah. Jadi ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah, nah itu akan diberikan akad. Nah, akad ini tuh yang diberikan itu harus pasti sesuai dengan ketentuan syariah yang tidak mengandung gharar, masyir, riba, penganiayaan, riswah, barang haram, dan maksiat. Nah, akad tersebut itu mengenai akad tijarah sama akad baru. Jadi fatwa DSN nomor 21 garing DSN MUI garing X garing 10 garing 2001 ini juga membahas tentang akad-akad gitu. Selanjutnya dia tuh juga membahas tentang pembayaran premi asuransi syariah di Indonesia. Premi itu kan kayak kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Jadi tetap balik lagi ke akad gitu loh. Tapi ini mengenai preminya. Jadi premi pada asuransi syariah itu ada dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan tabaruk. Nah, yang terakhir ini ada fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 53 garing DSN MUI garing 3 garing 2006. Nah, ini tuh tentang akad tabarunya pada asuransi syariah mengenai kedudukan pihak-pihaknya. Jadi kayak untuk akad tijarah dan akad tabaru ini ada beberapa akad yang mengikuti dalam pelaksanaannya. Dari akad-akad yang sebelumnya, yaitu akad wakalah bil ujrah, akad mudorobah, sama akad mudorobah mushtarakah. Selanjutnya itu mengenai peran penting dalam asuransi syariah. Yang pertama itu kesiapan regulasi, merupakan salah satu faktor pendukung untuk dapat mendorong perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Jadi pentingnya regulasi bagi setiap industri itu termasuk asuransi syariah dapat mendorong perkembangan industri secara cepat, tumbuh sehat, dan akuntabel. Selain isu regulasi, kesiapan sumber daya insani merupakan salah satu isu strategis dalam pengembangan industri keuangan syariah, termasuk asuransi syariah, mengingat sumber daya insani inilah yang akan menjadi penggerak dalam inovasi, program peningkatan kualitas proses internal perusahaan dan layanan kepada peserta. Yang kedua itu adanya suatu peraturan hukum yang mengatur lebih sistematis antara industri dan konsumen, serta industri sebagai penyumbang pembangunan ekonomi negara. Peraturan hukum juga untuk menjamin konsumen dalam kegiatan asuransi syariah yang diharapkan oleh masyarakat itu dari Undang-Undang Asuransi Syariah itu digunakan sebagai langkah pasti dalam
tuntutan perubahan sosial. Selanjutnya, selanjutnya itu mengenai manfaat fatwa asuransi syariah. Jadi, perkembangan asuransi syariah itu terus berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan membaiknya perkembangan perekonomian di dunia, khususnya itu di Indonesia. Meskipun perusahaan syariah di Indonesia itu masih terlalu sedikit dibanding dengan jumlah penduduk di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya itu beragama Islam. Diharapkan di waktu yang akan mendatang, produk asuransi yang bernilai prinsip syariah itu dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Dan diharapkan pula ada perusahaan asuransi konvensional dalam operasionalnya itu tidak hanya menghendaki profit dan bonafit saja, tetapi bersedia mengalihkan operasionalnya kepada prinsip syariah yang mendasarkan operasionalnya kepada prinsip tolong-menolong dan kejujuran yang sempurna, sehingga fatwa yang diberikan kepada pemerintah dan masyarakat muslim itu berkaitan dengan persoalan agama khususnya dan persoalan yang berkaitan dengan yang dihadapi oleh negara pada umumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.